Kenapa? DER tuh debt to equity, maksudnya rasio yang lebih tepat gini Mbak Tri. Debt to equity ratio itu untuk memperkirakan apakah proporsi hutangnya terhadap proporsi modalnya itu proporsional. Maksudnya apa? Kira-kira dia itu bisa bayar utang apa enggak? Nah, gampangannya nih. Kenapa kok harus ngitung itu, Mbak? Ya iya, soalnya kan ini ceritanya pembelinya ini mau ngeredit. Mau ngeredit, kita menerima piutang, dia mendapatkan utang. Kalau rasio pembayaran hutangnya dia jelek, gimana dia mau kredit di tempat kita? Nanti yang ada piutang kita tidak terbayar. Tuh ya. Nah, kalau ROE itu kan return on equity, jadi pengembalian ke modalnya. Takut gak dibayar benar. ROE itu kan pengembalian ke modalnya. Paling enggak kalau modalnya pengembalian ke modalnya dia besar, dia masih bisa bayar bayar hutangnya. Jadi piutang kita selamat, ya. Itu bahasanya. Oke, itu tentang DR sama ROE. Nah, terus ada lagi saya tuliskan di sini expected profit harus lebih dari 0. Maksudnya apa? Teman-teman bisa lihat di halaman 3.23. Misalnya, pembeli membeli kredit harganya 100, harga pokoknya 80, dan diperkirakan probabilitasnya akan melunasi 0,95 atau 95%. Nah, expected profit itu harus lebih dari 0. Lebih dari 0 itu maksudnya apa? Positif. Ya. Probabilitas membayar itu kan berapa tadi? 95% dikalikan harga minus biaya. Harganya 100, biayanya 80. Berarti 0,95 dikalikan 20. Dan probabilitas tidak membayar. Probabilitas tidak membayar berarti ya sisanya. Kalau membayarnya 95%, berarti tidak membayarnya kan 5%. 5% dikalikan biayanya 80. Ya, 19 dikurangi 4 ada 15. 15 itu bilangannya positif. Kalau expected profitnya positif, berarti pembeli itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi supplier kita. Ini ceritanya kalau kita mau jadi, kok supplier, sorry. Jadi customer kita. Itu ceritanya kalau kita mau jadi supplier, terus kita mau menganalisis siapa customer kita. Hitung-hitungnya gitu ya. Nyetok. Oke, sampai sini lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut gak nih? Lanjut gak nih? Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita ngomong masalah pendanaan. Pendanaan ini ada pendanaan jangka pendek atau pendanaan spontan. Ya. Pendanaan spontan ini ada tiga hal ya. Ada tiga jenis. Yang pertama, ini jadi cara itu ya, cara cara menjual secara kredit. Jadi hubungan antara penjual sama pembeli kalau terjadi transaksi kredit. Ya. Yang pertama itu pakai open account namanya. Open account itu barang dikirim dilengkapi faktur. Ada yang tahu faktur? Faktur apa faktur? Jadi ceritanya teman-teman ini penyedia, teman-teman ini supplier, mau ngirim barang ke customer. Ya, teman-teman nih bawa truk, supir truknya dititipi faktur. Ini fakturnya. Tagihan. Jadi ceritanya waktu si customer kita mesen, dia kan belum bayar, ya. Nah, tapi teman-teman kan sambil ngirim barang, teman-teman bawa faktur. Faktur ini adalah apa? Bukti tagihan. Ya. Bukti tagihan ini yang pertama ada namanya term. Untuk teman-teman kalau lihat itu nomor satu ada COD atau CBD. COD apa? Cash on delivery. Kalau CBD, apa CBD? Tahu CBD?
apa? Cash before delivery. Kalau cash on delivery berarti uangnya dititipin supirnya. Atau apa? Teman-teman ditransfer saat barang sudah tiba di gudang beli. Nyampe. Kalau cash before delivery, barang itu sudah lunas duluan sebelum supirnya teman-teman sampai ke gudangnya pembeli. Ya. Terus yang kedua ada net period. Net period ini maksudnya apa? Itu jangka waktunya. Ya, kalau itu belinya secara kredit. Jadi jangka waktunya kayak tadi, kayak term apa N per 60 lah, 2 per 20, N 60, kayak gitu-gitu. Yang ketiga itu harga jual, pastilah dilengkapi harganya. Ya, jadi faktur itu isinya 3 itu. Yang pertama termnya, yang kedua net periodnya, yang ketiga harga jualnya. Nah, yang kedua ada namanya notes payable. Ini teman-teman kalau perhatikan, nomor 1, 2, dan 3, open account, notes payable, dan trade acceptance, itu berjenjang atau bertingkat. Kalau 1, open account, itu kalau ngutangnya terang-terangan di depan, saya mau beli secara kredit. Ya. Tapi kalau notes payable, itu maksudnya apa? Sudah tiba nih waktunya bayar, tapi belum bisa bayar. Jadi kan di open account tadi kan ada net periodnya. Ternyata misalnya N per 60. Tapi ternyata sampai hari ke 60 itu belum bisa bayar. Maka customer kita menerbitkan namanya notes payable atau wesel bayar. Ya. Pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi pada penjual. Jadi kan nggak bisa bayar nih. Akhirnya pembelinya bikin surat pernyataan hutang atau wesel tadi. Janji. Jadi kan tadi kan bilangnya kan kalau yang open account tuh kan kita yang menawarkan. Jadi udah kamu tak supply barang, kamu bisa bayar hari ke-60. Nah terus kasus yang kedua, ternyata aduh aku nggak bisa bayar nih, tapi aku janji akan membayar misalnya 30 hari lagi. Misalnya. Nah terus ternyata ini kasusnya yang ketiga, naik ke level yang ketiga, pada hari tambahan ya, extended deadline tadi, kan udah 60 hari, terus habis itu dia nunggak 30, ternyata belum bisa bayar juga. Maka diterbitkanlah namanya trade acceptance. Penjual menarik draft dari pembeli atau namanya bank overdraft. Ya. Nah, itu urut-urutannya. Nah, sekarang ada namanya dana yang tidak spontan. Kalau tadi kan spontan. Spontan itu maksudnya apa? Hubungannya langsung antara penjual dan pembeli. Ya. Yang pertama ada namanya kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu biasanya diberikan oleh bank. Bank apa misalnya BPR, ya. Biasanya bank-bank perorangan atau kok sekarang bank-bank komersial juga mulai memberikan pembiayaan untuk apa? Pemberdayaan usaha mikro atau kecil. Banyak itu di bank-bank sekarang ya. Dia memberikan namanya kredit modal kerja. Nah, ada istilahnya kalau di kredit modal kerja itu namanya evergreen credit. Jadi kalau kredit modal kerja ini biasanya dia memudahkan usaha. Jadi bank menerbitkan kredit yang bisa selalu diperpanjang ketika jatuh tempo, namanya evergreen. Ya. Atau yang kedua namanya commercial paper. Commercial paper itu namanya apa? Surat berharga. Jadi sekuritas jangka pendek yang diberikan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan bersedia membayar sejumlah dana yang tercantum pada sekuritas. Dengan syaratnya apa? Biasanya suku bunga deposito itu lebih kecil daripada diskonnya commercial paper, lebih kecil daripada suku bunga kredit. Jadi yang paling kecil ini urut-urutannya, yang paling kecil itu suku bunganya kredit. Itu biasanya dia kreditnya rendah. Terus diskon commercial paper, terus deposito. Urut-urutannya gitu.
Nah, yang terakhir itu ada struktur jangka waktu pendanaan. Ya, ada tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan hedging. Hedging itu membiayai aktiva dengan dana yang jangka waktunya sama dengan jangka waktu perputaran aktiva menjadi kas. Maksudnya ini apa sih Bu? Kok bingung? Membiayai aktiva dengan dana yang jangka waktunya sama dengan jangka waktu perputaran aktiva. Maksudnya gini, teman-teman mendanai aktivanya, mendanai pembelian persediaan, mendanai pembelian-pembelian itu dengan dana yang jangka waktunya itu sama dengan perputaran produksinya teman-teman. Jadi teman-teman membiayai dana, ya udahlah waktunya disamain aja sama production cycle-nya, sama siklus produksinya. Jadi teman-teman bisa membiayai ketika sudah dapat uang dari hasil produksi. Itu yang hedging. Jadi itu kasarannya yang apa ya? Yang aman lah. Hah? Terus yang kedua ada namanya pendanaan konservatif. Konservatif itu kan apa ya? Old style, apa ya? Yang tradisional gitu ya, pendekatan tradisional. Itu apa? Aktiva lancar yang bukan permanen didanai dengan jangka panjang. Aktiva lancar yang bukan permanen itu apa contohnya? Ya persediaan itu. Didanai dengan yang aset yang jangka panjang. Misalnya yang jangka panjang itu apa ya? Dengan penjualan aset misalnya, aset tetap. Jadi aktiva yang lancar, teman-teman beli persediaan tapi duitnya didanai dengan duit hasil jangka panjang. Nah, jadinya apa Bu? Jadinya margin safety-nya besar. Kenapa aman? Ya mesti amannya orang pakai pendanaan jangka panjang untuk mendanai kebutuhan yang lancar. Jadi pasti safety-nya besar. Nah, terus yang ketiga itu yang pendanaan agresif. Agresif itu maksudnya apa? Jadi itu kebutuhan jangka panjang didanai dengan pendanaan jangka pendek. Contohnya apa? Teman-teman mau beli gedung, teman-teman mau beli mesin, teman-teman mau beli peralatan, tapi teman-teman pakai utang bank yang jangka pendek, yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu profitabilitasnya tinggi. Kenapa? Karena itu manfaatnya jangka panjang, tapi kita cuma utangnya jangka pendek. Tapi jangan lupa, di balik profitabilitas yang tinggi juga ada resiko yang tinggi. Gitu. Itu sekian dari pertemuan kita yang ketiga. Sampai di sini ada pertanyaan atau semua bisa dipahami dengan mudah? Gimana? Gimana? Ada pertanyaan? TikTok. Teman-teman udah ngantuk ya? Udah capek ya? Sama, saya juga. Oh, belum. Ini kalau pertanyaan inbox, kalau gitu saya punya ide. Saya punya ide. Tugas kedua. Ya, tugas saya gampang kok. Tugas saya itu nggak pernah susah. Tenang aja. Tugas yang kedua, pertama, satu. Enggak susah. Tenang aja. Satu, tulis satu pertanyaan mengenai materi yang paling tidak dikuasai dari 3 pertemuan kita, dari 3 modul itu. Dan yang kedua, tulis satu materi yang
paling dikuasai. Nah, bener banget. Jadi saya pengen teman-teman, satu, tulis pertanyaan yang paling tidak dikuasai, dan kedua, nulis materi yang paling dikuasai. Nanti pada saat TTM, jadi agenda TTM saya ya, agenda tatap muka. 1. Latihan soal. Oh enggak presentasi, tenang aja. Enggak ada presentasi, santai kok sama saya. Latihan soal. Yang kedua, pilih secara acak satu orang bertanya. Enggak satu orang sih. Beberapa orang bertanya. Yang ketiga, beberapa orang menjawab atau menerangkan atau menggantikan saya menjawab. Nah, jadi nanti latihan soal akan saya pandu. Untuk yang kedua dan yang ketiga, saya serahkan pada teman-teman. Berdasarkan tugas yang teman-teman buat. Jadi, karena tugasnya ini gampang banget, dan kita TTM-nya kan hari Minggu ya, tanggal 28. Jadi saya minta sebelum tanggal 26 jam 20.00 dikumpulkan ke email atau inbox FB. Ya, cuman 2 itu ya. Kalau nggak email sama inbox, saya tidak menerima di tempat yang lain. Kayak diskusi interaktif, siap. Bener banget. Ya. Materinya apa? Materi modul 1 sampai 3. Ya. Yang paling materi yang teman-teman paling nggak tahu tentang apa, yang paling teman-teman merasa saya sangat paham sekali tentang ini, gitu. Ya. Jadi nanti saya acak, saya opiok. Jadi tidak ada yang tahu kecuali saya. Ya. Oh iya, satu lagi, satu orang satu pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja, tapi yang paling teman-teman bisa sama yang paling teman-teman nggak bisa. Syaratnya satu, dilarang apa? Dilarang cocokan. Nah, nah, sip. Ya, paham ya? Paham. Oke. Kalau saya melihat ada kecocokan antara pertanyaan yang dilontarkan dan jawaban yang tertulis, saya agak sedikit curiga nanti jadinya. Kayaknya ya, saya pengen teman-teman benar-benar apa ya? Kalau teman-teman benar-benar menguasai itu, teman-teman bilang, Bu, saya paling ahli masalah ini. Oh, senang banget saya. Dan kalau teman-teman nanti untuk jelasnya diupload di grup. Oh ya, nanti saya tulis di grup. Oke? Ya. Jadi saya benar-benar tujuan saya cuma satu ya teman-teman. Nanti saya benar-benar jadi tahu teman-teman itu pahamnya di materi apa dan tidak paham di materi apa. Ya. Jadi saya benar-benar bisa tahu, nanti bisa membantu teman-teman di bagian mana. Ya. Oke. Oke ya, paham ya sampai sini. Nanti saya tulis lagi di grup mengenai mekanisme tugas yang kedua. Tugas saya tidak pernah memberatkan kan ya? Apa memberatkan? Kalau memberatkan teman-teman bilang ya. Enggak ya, enggak. Santai aja, belajar sama saya santai. Tapi saya minta benar-benar paham loh ya. Kalau teman-teman benar-benar nggak bisa ngomong ya, nanti saya minta kalau kita latihan soal apa yang teman-teman benar-benar nggak paham, benar-benar ditanyakan ya. Saya santai tapi ada saatnya kalau teman-teman benar-benar nggak paham, teman-teman harus bilang. Ya. Oke, makasih. Paham sekarang buatin lupa. Iya. Aduh. Oh iya, sebelumnya saya mau cocokan nih. Kan tanggal 28 kita TTM. Tanggal 29-nya mau kelas online nggak? Saya takutnya terlalu cepat
Ini kan kita udah pertemuan ketiga, nanti TTM pertemuan keempat. Saya takutnya terlalu cepat selesai, nanti teman-teman lupa. Atau gimana? Tanggal 29-nya mau kelas lagi atau gimana? Libur aja ya. Nanti berarti setelah tanggal 28 kita TTM, kita kuliah online lagi tanggal 6 Oktober. Oke? Oke ya, nanti insya Allah saya carikan latihan-latihan soal untuk TTM. Oke. Teman-teman makasih banyak ya sudah mau aktif dan perhatian di kelas saya. Aduh, saya senang deh. Selamat istirahat, yang badannya masih kurang fit, istirahat yang banyak. Ya, Insya Allah kalau ngerjain PR saya nggak lebih dari 10 menit kok. Sama-sama Mbak, saya juga makasih. Istirahat ya, makan yang banyak. Seger selalu biar bisa TTM ketemu sama saya. Oh iya Mas Yohanes, jangan lupa catatannya untuk absennya hari ini sama yang belum bisa hadir untuk TTM tolong lapor sama Mas Yohanes ya. Penasaran? Waduh, penasaran kenapa Mbak? Penasaran sama saya? Jangan. Oke. Oke ya, makasih ya teman-teman ya. Saya akhiri sebelum waktunya nggak apa ya, karena nggak ada pertanyaan. Oke? Oke, selamat malam teman-teman. Selamat istirahat juga. Assalamualaikum.